Haleluya. Sungguh kami percaya akan kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan, yang akan memampukan kami untuk terus berdiri tegak di hadapan-Mu, untuk melakukan apa yang benar, apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Allah. Dan kami Tuhan tidak akan pernah menyerah sampai kami melihat kuasa yang begitu nyata, kemuliaan besar akan nampak di hadapan kami, dan kami bertemu muka dengan Kristus. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mau terus berjuang dan belajar akan kebenaran firman-Mu, sehingga melewati kebenaran firman-Mu kami mengetahui seperti apakah jalan kehidupan yang harus kami tempuh sesuai dan seturut dengan kehendak Allah. Tuhan, urapi hamba-Mu yang saat ini akan berkata-kata dalam kebenaran-Mu, dan urapi kami sekalian, telinga kami untuk mendengar, hati kami untuk terbuka kepada Injil Kerajaan Allah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Setiap kuasa roh jahat, kuasa setan, kuasa iblis, kami menolaknya di dalam nama Yesus. Hingga saat ini hati dan pikiran kami dipenuhi dengan kuasa Allah Roh Kudus, sehingga kami mampu untuk memahami firman yang diberitakan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di penghujung tahun ini saudara, kita diberikan satu tema yang menguatkan kita dari perayaan-perayaan Natal yang akan kita laksanakan, yaitu Allah beserta kita, Immanuel. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya mengajak mungkin sedikit kilas tentang seperti apakah yang menjadi kehendak Allah dalam penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam hal bagaimanakah Tuhan menyertai kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Saya percaya bahwa setiap kita pasti senang, pasti suka yang namanya dalam sebuah penyertaan orang kuat, di backing, di backup oleh orang kuat. Nah, dan kekuatannya tidak tanggung-tanggung. Dia adalah yang menciptakan langit bumi dengan segala isinya. Dia yang punya sorga, yang membackup ini. Nah, Allah beserta dengan kita. Siapa yang tidak mau? Lalu siapakah yang menjadi lawan kita kalau Dia yang menyertai kita? Nah, tetapi persoalannya, apa yang dimaksud dengan penyertaan itu? Seperti apakah dan di manakah? Nah, saudara yang terkasih, di awal tahun ini, mulai dari Maret, kita memiliki satu hal yang mengubahkan hidup kita. Bahasa saya adalah budaya. Sebuah budaya yang diubahkan dari kehidupan kita, dipaksa untuk berubah. Kalau kita ini orang-orang biasa nggak pernah pakai masker, jarang sekali pakai masker. Tetapi kalau orang-orang kesehatan itu biasa pakai masker ketika mereka bekerja di rumah sakit dan lain sebagainya. Kalau kita yang di luar itu mau bekerja, mau apakah nggak pernah pakai masker. Hari ini dituntut budaya yang nggak biasa, kebiasaan yang tidak pakai masker, dituntut harus wajib pakai masker. Malah kalau nggak pakai masker, ke tempat-tempat umum akan didenda atau akan dihukum, ada hukuman. Lalu kebiasaan yang tidak cuci tangan, kalau makan aja cuci tangan, itu wajib, kemana-mana cuci tangan. Mau masuk toko cuci tangan, mau masuk gereja diwajibkan cuci tangan. Itu adalah sebuah kebiasaan yang tidak biasa kita lakukan. Jaga jarak. Apalagi yang suka biasa bisik ngomong, sekarang nggak bisa. Jaga jarak. Jadi sulit untuk berbicara rahasia zaman sekarang, karena jaraknya ada. Jadi ngomongnya juga harus nggak bisa pelan-pelan. Nah, itu sebuah kebiasaan yang diubah dalam kehidupan kita. Nah, sebuah budaya yang diubahkan. Ya, memang sih hari ini saya memulai dengan tema baru, yaitu membangun budaya sorga. Nah, sampai hari ini kita masih dituntut saudara untuk berubah cara hidup kita. Makanan, minuman, semuanya berubah drastis. Cara hidup berubah, karena harus pakai masker, cuci tangan, dan lain-lain. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
Kita lihat di dalam Efesus pasal 4 ayat 17 hingga ayat 24. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Amin. Nah, dari pembacaan ayat firman Allah itu, saudara, dikatakan bahwa kita menanggalkan, melepaskan manusia lama. Kalau bahasa saya biasa yang gelap di sini, yang terang di sana kan. Menanggalkan kehidupan lama, kebiasaan hidup yang lama di sini, dan kita pindah kepada sebuah kehidupan baru di sini. Itu perpindahan. Jadi nggak bisa kita katakan bahwa saya hidup di dalam Kristus tapi nggak pindah, tetap di sini. Kalau kita katakan hidup di dalam Kristus dalam terang, pindah ke sana. Nggak bisa kita katakan bahwa saya menanggalkan manusia lama saya, baju yang lama masih saya tanggalkan, tetapi sebenarnya masih ada. Karena kita memakai baju yang baru, tapi baju yang lama masih di dalam. Nggak bisa. Kita nggak bisa katakan memutuskan mata rantai corona kalau kita tidak mengikuti anjuran, himbauan dari pemerintah. Jangan berkerumun, jaga jarak, pakai masker. Saya nggak pakai masker karena lagi khotbah. Cuci tangan, jaga kesehatan. Kalau semua orang nggak nurut, ngumpul ribuan orang berkerumun, banyak lagi yang tertular, klaster baru. Nggak bisa, saudara, tanpa kita harus pindah. Kebiasaan lama kita yang nggak pakai masker, nggak cuci tangan, nggak jaga jarak di sini. Tapi kalau kita mau ikuti supaya kita terlepas dari COVID, kita harus pindah ke sini. Di sini kita pakai masker, di sini kita jaga jarak, di sini kita cuci tangan dan jaga kesehatan. Demikian juga dengan tentang sebuah budaya. Makanya dibuang, katakan, coba di dalam ayat selanjutnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Yang pertama adalah dusta. Nah, ini sudah biasa saudara-saudara mendengar. Dusta itu ada di sini, kebiasaan lama. Ini harus ditanggalkan dan dibuang. Lepaskan ini dan pindah ke sini. Nah, di sini ada kebenaran. Di sini kita berkata benar, nggak berdusta. Lalu lanjut 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Kalau dulu di sini ibu gembala kalau marah 1 minggu nggak ngomong sama saya, nggak tegur saya. Dulu ya itu ya. Iya di sini kan, di sini kan. Di manusia lamanya. Tapi ini harus ditanggalkan, dilepaskan, dipindahkan, pindah ke sini. Jadi sekarang hanya beberapa menit atau setengah jam udah selesai. Bisa membebaskan diri dari amarah yang menuntun kepada dosa. Dulu apakah nggak tahu firman? Tahu. Sebelum matahari terbenam. Tapi faktanya enggak. Kalau kita masih berdiri di manusia lama, itu harus benar-benar pindah. Supaya kita bisa menanggalkan manusia lama itu. Itu manusia lama. Kebiasaan yang banyak, iri hati, kedengkian, amarah, dendam, kepahitan, semua ada di sini.
Ini harus kita tinggalkan ini. Nah, itu yang dikatakan manusia baru. Itulah budaya baru dalam hidup kita. Kita benar-benar diubahkan dengan budaya lama. Kebiasaan-kebiasaan kita, ya, iri hati itu biasa, marah-marah, amarah, dendam itu biasa, nggak mau mengampuni itu biasa. Kalau di sini, di dalam kehidupan lama. Tetapi Tuhan katakan kamu harus mengenakan manusia baru, harus benar-benar menanggalkan dan pindah. Nggak bisa kamu bilang tanggalkan tapi kamu tetap berdiri di sini, sewaktu-waktu kamu pakai lagi, sewaktu-waktu kamu ambil lagi pakaian lama itu. Nah, itulah yang dikatakan manusia baru. Lalu barunya bagaimana kita tahu? Dari firman kebenaran yang mengajarkan kita. Yesus katakan, kasihilah sesamamu manusia. Nggak ada di sini. Tapi waktu kita di sini itu sudah kita dengar. Yesus berkata, tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita nggak bisa mengasihi ketika kita masih berdiri di sini. Jadi kita harus pindah. Ketika dia katakan mengasihi di sini, kita bisa, pasti mampu. Karena di dalam kebenaran, karena di dalam firman Allah, karena di dalam Yesus Kristus. Kalau di situ, di luar Yesus, cara hidup lama itu benar-benar harus ditinggalkan dan ditanggalkan, dilepaskan, dibebaskan. Dan yang bisa itu hanya kuasa Yesus. Banyak orang dipanggil, banyak orang dengar tentang firman Allah. Saya tidak hanya mengatakan orang-orang Kristen, orang-orang yang tidak percaya Yesus, tetapi orang-orang yang notabene adalah yang mengatakan percaya Yesus masih tinggal di sini, nggak bisa lakukan itu, nggak bisa mengasihi, nggak bisa mengampuni. Mereka terus kepahitan, mereka terus dendam di sini. Karena apa? Mereka nggak pindah. Itu benar-benar ditanggalkan dan pindah. Makanya Tuhan katakan kamu dipanggil dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Jadi ketika dipanggil pindah. Kalau kita masih ada di budaya lama, kalau kita berpikir gini, oh aku harus bebas dari amarah, aku harus bebas dari dendam, tapi kamu nggak pindah, kamu lepaskan, tanggalkan amarah, dendam itu, kamu nggak pindah, kamu akan ambil lagi itu. Jadi seharusnya ketika ditanggalkan kita pindah. Budaya kita diubahkan, dipindahkan dari budaya lama kepada budaya baru di dalam terang, di dalam Kristus. Jadi jangan kita berpikir, loh kenapa hidupku kayak gini, kenapa hatiku nggak bisa diubahkan, padahal aku sudah dengar firman dan aku sudah mau buang, aku sudah lepaskan, tetapi kok masih nyangkut, masih mengikat. Karena apa? Karena masih berdiri di sini. Kita nggak mau pindah. Ada banyak kemungkinan yang nggak mau pindah, tetap berdiri di sini, tapi itu bukan hal yang dibahas. Makanya kita bisa bingung, saudara, kenapa hidup saya nggak berubah-berubah ya? Kenapa sakit hati ini nggak bisa bebas, nggak bisa lepas? Kenapa? Karena kita hanya mendengar panggilan dan menerima panggilan itu. Kita tidak berpindah dari gelap kepada terang. Kita menahan diri kita di sini. Sewaktu-waktu ada godaan, itu akan menyentuh kita kembali. Ada pencobaan, itu akan menyentuh kita kembali dengan mudah. Ayat 27 dan dikatakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Nah, bagaimana kalau kita memberi kesempatan kepada iblis ketika kita masih berdiri di sini? Kita nggak pindah kepada terangnya yang ajaib. Kita terima Yesus, kita belajar untuk menanggalkan, melepaskan segala sesuatunya. Tapi kita masih berdiri tetap di situ. Kita nggak bertumbuh mengenal Kristus dalam kepenuhannya. Kita masih berdiri di sini. Maka itu adalah kesempatan bagi iblis. Itu adalah celah karena kita masih berdiri di kegelapan. Tidak mau pindah di terangnya yang ajaib.
Nah, kalau yang selanjutnya di situ, orang yang mencuri jangan mencuri lagi, jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, jangan kamu mendukakan Roh Kudus, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian juga segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Kalau ayat 32, di ayat 32 itu bisa dilakukan, kita bisa ramah, diubahkan. Saya ini pemarah, temperamen, dan amarah saya bukan hanya di mulut, jarang di mulut, jarang. Kebanyakan di sini dan di sini. Itu kehidupan lama saya dulu. Kalau di sini, kalau saya katakan saya bertobat, tetapi saya masih berdiri di sini, saudara, mungkin sesekali saudara akan lihat di wajah istri saya ada Pancasila atau apa. Kalau saya nggak pindah, itu kehidupan lama. Dan kehidupan baru itu bisa terlaksana di ayat 32 kalau kita pindah. Nah, di kehidupan lama memang jangan dibawa segala kemarahan, kegeraman, akar pahit, kepahitan dan lain sebagainya, itu jangan dibawa. Itu ditanggalkan di sini, dan yang kita bawa adalah hidup baru di sana. Kalau kita begini, saudara, kita bilang saya mau berubah, saya menerima budaya sorga, kehidupan baru. Ois, saudara pindah ke sini. Saudara berpikir saudara ada dalam terang. Tetapi saudara tidak menanggalkan kegeraman, tidak menanggalkan kemarahan, tidak menanggalkan kepahitan, tidak menanggalkan akar pahit dendam di sana. Saudara bawa dalam kehidupan baru, nggak bisa juga. Jadi akhirnya saudara juga bingung. Saudara berpikir saudara sudah berdiri dalam terang, sudah beribadah, sudah persekutuan dengan Allah, sudah membangun mesbah keluarga, kok kenapa ya? Masih mudah marah-marah dan lain sebagainya, masih mudah banting pintu, karena yang paling banyak itu biasanya yang saya alami sih banting pintu. Kalau di dapur, nah baru itu piring, gelas dan lain sebagainya mungkin terbanting, tapi rasanya kita nggak pernah ya. Oh pernah satu kali itu ya. Kami lagi makan, kami 3 ya, Santo nggak ada. Ya lagi makan, nggak tahu apakah yang terjadi. Lalu rasanya memuncak sampai ke ubun-ubun, piring itu diangkat bukan mau makan tapi ceplak, nasinya berhamburan. Nah itu. Dan itu dikatakan saya sudah bertobat, tapi ternyata itu hanya baru saya bertobat, dengar panggilan Allah, tapi saya masih berdiri di sini, saya masih tidak melepaskan amarah itu. Jadi saudara, untuk mengenakan budaya baru dalam kehidupan kita, kita benar harus menanggalkan cara hidup lama, pindah ke sana. Bagaimana cara menanggalkan hidup lama? Kita tahu sudah firman Allah, jangan berdusta, jangan mencuri, jangan apa lagi tadi, banyak itu, kegeraman, kemarahan, iri hati, kedengkian dan lain sebagainya. Kita tahu, Tuhan aku mau bebas, lepas di dalam nama Yesus, aku dipulihkan, hati pikiranku dipulihkan, aku mau hidup suci murni, hati yang tulus di hadapan Allah. Yes, dengan kuasa nama Yesus itu bisa terlepas. Tapi saudara, beberapa jam kemudian saudara dengar, wih, tadi si Anu itu bilang kamu ini gini. Apa? Kurang ajar. Wah, itu mulai lagi. Saudara, apakah itu terlepas? Enggak. Lalu saudara mendengar itu, ada sesuatu yang diisi. Ketika ada sesuatu yang dilepas, kita lepaskan itu. Kita berusaha dalam nama Yesus, lalu kita isi yang baru. Yang baru katakan, kasihilah sesamamu manusia, ampunilah, berlakulah ramah. Ketika masuk yang baru dari sorga, nah itu budaya sorga yang masuk baru. Ketika kebiasaan lama kita dekar, dikit-dikit panas hati, panas telinga dan lain sebagainya,
Tetapi kita sudah berusaha untuk melepaskan. Kita harus hidup dalam kehidupan baru, budaya baru itu. Ketika kita dengar, orang bilang kamu itu gini loh. Oh, nggak apa-apa. Aku mengampuni dia, aku mengasihi dia. Nah, itu budaya baru, saudara. Dan itu nggak bisa di sini. Harus cepat pindah ketika saudara menanggalkan kehidupan lama, pindah dalam terangnya yang ajaib, dan diisi dengan firman, diisi dengan budaya sorga. Nah, bahasa hari ini, bahasa yang saya pakai adalah budaya sorga. Segala sesuatu perkataan Kristus, pengajaran Kristus itu adalah budaya sorga. Karena Yesus Kristus dari sorga, orang dari sorga yang datang ke bumi. Saya sebut orang karena ketika dia ada di bumi, dia menjadi orang. Artinya menjadi manusia sama seperti kita. Dan dia bawa budaya itu dari sana. Ini loh cara hidup sorga. Ketika dia dianiaya, ketika dia dicaci maki, ketika dia diludah, ketika dia dipukul sampai mati di atas kayu salib, dia katakan, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu budaya sorga. Yesus mengajarkan kita supaya kita bisa hidup di sorga dengan budaya sorga itu. Menjadi manusia baru, kita dilatih hari ini, kita dididik hari ini menjadi orang yang hidup dalam budaya sorga untuk kita masuk dalam sorga. Jadi segala sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam dunia ini, apa yang kita lepaskan harus lepas. Apa yang kita ikat harus kita ikat. Apa yang kita lepaskan, dosa, kejahatan, pikiran kotor, pikiran cabul dan lain sebagainya, itu harus dilepaskan semua. Karena Tuhan katakan itu harus lepas. Dan kita mulai mengikat diri kita dengan budaya sorga, yaitu dengan firman Allah, dengan pengajaran dari sana. Saudara-saudara mungkin ingat tentang Pak Injil beberapa waktu yang lalu saya cerita, mereka bisa hidup dalam istana Pak Injil kalau mereka cara hidupnya berubah. Pakaiannya diganti semua, tampilannya diganti, biasa bau busuk itu diganti dengan bau parfum semua. Cara makan dan lain sebagainya itu semua diubahkan dengan cara sebuah kehidupan yang ada di dalam rumah Pak Injil. Diajarkan di situ. Nah, jadi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah sebuah permulaan tentang sebuah budaya sorga yang saya perkenalkan kepada saudara. Nah, kenapa sulit budaya sorga itu berubah? Terjadi dalam hidup kita karena gini. Sejak kita lahir, kita ini sudah ditanamkan kebiasaan, budaya. Siapa yang menanamkan itu? Dari orang tua kita. Orang tua kita dari mana? Dari orang tuanya. Dari orang tuanya dari mana? Orang tuanya. Sampai yaitulah yang namanya ikatan dari nenek moyang. Kebiasaan dari nenek moyang itu harus diputuskan. Diputuskan dengan cara apa? Meninggalkan dan menanggalkan itu, isi dengan firman Allah. Itu budaya yang baru dalam hidup kita. Kan mudah biasa begini. Saya juga mudah berdoa untuk saudara. Hari ini bisa saya berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, aku memutuskan setiap ikatan-ikatan nenek moyang, dari ikatan-ikatan keluarga yang menjadikan kebiasaan hidup mereka dalam nama Yesus. Itu nggak sulit saudara berdoa. Sama seperti Tuhan mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir dengan cara yang ajaib, itu keluar. Tetapi yang tidak mudah adalah mengeluarkan Mesir dari hati dan pikiran mereka. Mereka terikat. Nah, saudara, sekali lagi, tidak sulit memutuskan kuasa roh nenek moyang, roh-roh masa lalu itu dari kehidupan saudara. Itu nggak sulit. Nama Yesus itu nama di atas segala nama, nggak ada nama yang lain yang bisa membuat segala sesuatunya bertekuk lutut, hanya nama Yesus. Tetapi saudara, saya nggak bisa mengeluarkan budaya nenek moyangmu dari hati dan pikiranmu. Yang bisa mengeluarkan itu adalah dirimu sendiri dengan kekuatan kuasa Allah. Amin. Jadi oleh sebab itu saudara, kita sudah dibangun dari kita kecil. Menurut mama saya begini, menurut bapak saya begini, itu terikat saudara, terikat. Dan cara hidup orang tuamu, nenek moyangmu akan terbawa terus.
Contoh begini, saudara. Kami keluarga besar Eteo Manjau itu terikat dengan apa yang dikatakan oleh nenek saya. Nenek saya berpesan begini, dan itu terus digaung-gaungkan. Di sini banyak keluarga Eteo Manjau, digaung-gaungkan. Ketun belum ruhui rahayu. Pesan itu terikat semua dengan kami. Itu pesan, saya anggap itu adalah pesan sorga, karena itulah yang dikehendaki oleh sorga. Ketika nenek saya mengatakan hal yang demikian, sampai hari ini itu tetap kami pegang. Nah, itu namanya ikatan, terikat, petuah ataupun pesan itu. Tapi yang itu positif, benar, itu adalah kebenaran, supaya hidup damai, hidup berdampingan secara damai dengan semua. Dan ada banyak pesan-pesan dan lain sebagainya dari orang tua dan lain sebagainya yang mengikat sampai hari ini. Jadi semuanya itu harus diuji dengan kebenaran. Kalau itu sesuai dengan kehendak sorga, menjadi budaya sorga, it's okay, kita laksanakan, kita lakukan, karena itu adalah kebenaran. Coba kalau pesan-pesannya lain, pesan-pesan yang membuat dosa, kejahatan, itu terikat. Kalau kita nggak bisa keluarkan dari hati dan pikiran kita, maka itu akan mengikat diri kita terus. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi akan terlepas di sorga. Ketika kamu melepaskan segala kejahatan, segala dosa, segala ikatan kuasa roh nenek moyang yang membudaya dalam hidup kita, yang tidak benar di hadapan Allah, kita lepaskan, itu akan terlepas oleh kekuatan kuasa Allah. Nah, jadi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, itulah manusia baru yang dikehendaki oleh Allah. Kalau dikatakan dalam Yohanes pasal yang ketiga, di sana dikatakan bahwa kamu harus dilahirkan kembali. Dilahirkan kembali, menjadi manusia barunya Allah. Kamu nggak bisa masih ada di kegelapan. Ketika engkau memutuskan untuk keluar, itu kamu dilahirkan kembali, menjadi manusia baru di sana, di dalam terang. Kita bisa menerima firman Allah di sini, bisa. Banyak orang, hampir seluruh dunia menerima firman Allah, tahu Injil dan lain sebagainya, tetapi mereka nggak bisa lepas, nggak bisa bebas, karena mereka tetap berdiri di situ. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, memang hanya mendengar dan tidak mau berubah, dan tidak mau menerima terang itu. Apa hubungannya dengan penyertaan Tuhan? Saudara yang terkasih, ketika kita mau berubah, hidup lama kita ke sana, disitulah ada penyertaan Tuhan. Di dalam terang inilah ada penyertaan Tuhan. Kalau di sana nggak ada penyertaan Tuhan sebenarnya, cuman Dia panggil kita. Ketika Dia panggil, itu ada penyertaannya. Tapi atas berkat, kok kenapa bisa semua orang bisa menikmati? Iya, Allah nggak pernah berdusta dan Allah nggak pernah berubah. Dia tetap memberkati bumi ini. Sama kalau urusan berkat, tapi urusan keselamatan beda. Urusan budaya sorga beda. Kita jadi orang-orang percaya harus hidup dalam budaya yang baru, yaitu budaya sorga. Nah, saudara yang terkasih, tema kita itu mengatakan bahwa Immanuel, Allah beserta kita. Di situ ada proses, waktu Maria mengandung, waktu dia melahirkan. 5 menit saya akan menyampaikan sesuatu yang membuat saudara berpikir. Di manakah penyertaan Tuhan? Yesus itu siapa? Tuhan, ya kan? Tapi ketika dia dikandung itu sudah jadi masalah. Masalahnya apa? Yusuf dengan Maria tunangan. Yusuf dan Maria belum ada melakukan hubungan, lalu tiba-tiba Maria hamil. Saudara, halo, mungkin saudara yang punya anak yang perempuan, ketika dia hamil, apa yang saudara pikirkan? Saudara akan marah. Lalu tunangannya merasa, saya nggak ada berhubungan, kok bisa hamil? Apa yang terjadi kira-kira? Makanya Yusuf katakan mau diam-diam mau menceraikan Maria. Itu sudah masalah. Kalau nggak ada malaikat kasih tahu,
Dan andai pun saudara ada dalam mimpi, saudara belum tentu percaya. Bermimpi ada malaikat datang, Yusuf ambil aja itu dari Roh Kudus. Saudara akan berpikir logika, saudara. Mudah nggak terima itu? Hari ini firman Allah katakan sesuatu aja kepada saudara, saudara masih mikir. Nah, itu sudah masalah. Lalu kan Yesus ini Tuhan dan Juru Selamat yang kita akui hari ini. Saya mau mengajak saudara berpikir sejenak yang membuat saudara akan terus belajar akan firman Allah. Lalu selanjutnya dalam proses itu mau melahirkan. Ini Tuhan loh yang mau dilahirkan. Ketika mereka ada di Bethlehem, masa nggak ada penginapan? Kok kayaknya Tuhan nggak peduli sama sekali? Allah Bapa nggak peduli sampai dia harus dilahirkan di kandang domba. Saya ingin mengajak saudara berpikir sejenak, siapakah yang saudara percaya hari ini? Saya tidak mau saudara ikut-ikutan, tapi saudara mengenal. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, yang kukehendaki ialah mengenal dia. Saudara, sering saudara hari-hari ini ketika saudara mau mengerjakan sesuatu, ini kalau datang dari Tuhan nggak mungkin Tuhan nggak tolong, iya kan? Tapi saudara bisa bayangkan nggak ketika Yesus lahir, di mana penyertaan Tuhan? Dia harus lahir di tempat yang begitu hina. Emangnya nggak bisa Tuhan katakan celing membuat dia ada di sebuah penginapan yang bagus, yang bintang 5 atau apa? Tuh lanjut saudara. Setelah lahir, ketika setelah lahir sudah bebas, sudah lepas? Enggak. Tiba-tiba Herodes ngamuk ketika dia dengar, bunuh anak-anak 2 tahun ke bawah yang ada di sana. Tuhan katakan kalian pergi ke Mesir. Saudara, hari ini saudara, saya kasih bayangan begini. Kalau Pak Karyono dengan Ibu Kelawa, Tuhan katakan kalian pindah ke Brunei. Ini negara lain loh, Mesir itu negara lain. Ke Brunei. Pikir, siapa keluarga di sana? Woi saudara-saudara, bagaimana kami tinggal? Apa yang kami makan dan minum? Lalu bagaimana pindah dari sini ke sana? Itu bukan sesuatu yang mudah. Pertanyaan saya lagi, di manakah penyertaan Tuhan? Supaya kita ini sadar benar apa yang terjadi dalam kehidupan kita, dan kita mengetahui, mengerti tentang yang namanya penyertaan Tuhan. Ini pembukaan karena akan berlanjut sampai di tanggal 25. Ada beberapa hal yang akan saya jelaskan tentang itu. Mereka babak belur, pindah ke Mesir. Mereka jadi buronan, anggaplah seperti itu, karena anak itu dicari untuk mau dibunuh. Mereka harus pindah, dan itu bukan tempat yang enak. Enak kalau naik jukung, saudara. Ini padang gurun yang dilewati. Bagaimana kalau siang mereka kepanasan, bagaimana kalau malam mereka kedinginan. Itu semua penderitaan yang dialami. Setelah dia pindah datang lagi ke Israel, nggak berani ke Yerusalem karena Herodes memang mati, tapi anaknya yang gantikan. Anaknya juga jahat, nggak berani mereka ke Yerusalem. Akhirnya tinggal di apa namanya itu, Nazaret, dan mereka tinggal di sana. Yusuf jadi tukang kayu di sana, dan orang semua kenal dia. Makanya ketika Yesus mulai melayani, mereka tolak. Siapa Yesus? Itu anak tukang kayu. Lalu saudara, sampai mati, cepat saya proseskan, sampai mati di atas kayu salib. Saudara lihat semua proses itu. Apa yang kau banggakan dari semua proses itu? Apa yang ada dalam hatimu sehingga engkau mengakui dia Yesus sebagai Sang Mesias, sebagai Sang Penyelamat? Kalau kita tidak mengenal dia, saudara, dari itu saudara bisa berpikir, iyalah, aneh juga saya bisa percaya sama orang yang kayak gitu. Katanya anak raja, anak Tuhan.
Itu Allah kita, masa seperti itu? Tidak sesuatu yang mudah, saudara. Makanya saya pingin semua kita benar-benar mengenal. Beberapa waktu yang lalu saya tanya, siapakah Yesus menurut saudara? Karena waktu Yesus tanya si Petrus dan murid-murid, siapa Yesus? Banyak orang katakan, oh nabi, dia seperti nabi ini, nabi itu. Menurut kalian siapa aku? Mereka katakan Mesias. Mengapa mereka sebut Mesias? Karena mereka hari-harinya hidup dengan Yesus dan tahu apa yang menjadi visi misi Yesus dan apa yang terjadi di situ. Apakah mereka nggak tahu dari kelahiran Yesus? Pasti tahu semua. Kenapa pasti tahu? Karena murid-murid Yesus itu ada beberapa saudara Yesus, saudara sepupunya. Mereka pasti saling mengenal. Tapi luar biasa ketika mereka memandang dia adalah sang penyelamat. Mengapa kita menjadi kuat? Karena kita mengenal dia, mengenal Yesus yang kita sembah itu. Jadi oleh sebab itu saya pingin kita semua benar-benar mengenal. Nanti pulang dari sini saudara baca kitab Injil itu, bagaimana proses kelahiran Yesus. Siapa tahu apa yang saya sampaikan di sini nih kayak nggak masuk akal gitu. Tapi saudara baca bagaimana kelahiran Yesus itu lebih lengkap lagi di dalam Alkitab. Jadi sehingga hari ini saudara mendengar itu, iyalah saudara-saudara sudah bahasa Dayak kitik kriot menggau. Itulah kebenaran. Dan kalau kita katakan Tuhan beserta, Tuhan menyertai kami, bagaimana kamu bisa menamakan dia Immanuel kalau kamu nggak pernah merasakan penyertaan Tuhan? Tapi yang saya pastikan saudara sebenarnya hidup dalam penyertaan Tuhan, tapi saudara tidak mengerti di manakah letak penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Tapi kalau saudara mengerti, saudara akan bersuka cita dalam hal apapun yang kau hadapi. Dalam kesulitan, penderitaan dan lain sebagainya, yang kau katakan Yesus penopangku. Wow, luar biasa. Jadi saudara yang terkasih, hidup lama dan hidup baru itu memiliki satu proses, memiliki sebuah perjuangan, memiliki sebuah kebenaran di dalamnya. Kalau kita tidak memiliki pengetahuan yang benar, pengertian pengenalan yang benar akan Allah, dan tidak mengenal Allah dengan benar, maka saudara akan sulit untuk memuliakan dan menyembah dia. Dan penyertaan Tuhan itu, saudara, saya mau katakan itu di dalam kebenaran. Karena di mana ada roh Allah, di situ ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Nah, ketika kita melakukan apa yang benar, disitulah penyertaan Tuhan. Sebaliknya, saudara pasti setuju dengan saya. Ketika saudara melakukan kejahatan, melakukan dosa, nggak ada Tuhan. Amin. Tetapi ketika saudara melakukan kebenaran, di situ ada roh Allah. Dan di situ ada kemerdekaan. Jadi saudara tidak bisa berdiri di sini dan tidak bisa tidak menanggalkan hidup lama, harus pindah ke sini memakai hidup baru, firman Allah, kebenaran Allah. Segala sesuatu yang harus dibuang di sana, buang, tanggalkan, lepaskan, bebaskan. Saudara hidup di sini menjadi orang yang merdeka, menjadi orang yang dipulihkan, menjadi orang yang hidup dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Puji nama Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Firman Allah hari ini yang kita akan dengarkan membuat kita akan menjadi lebih penasaran lagi bagaimana sesungguhnya hidup di dalam Kristus. Di khotbah seperti ini saudara terbatas untuk dengarkan firman Allah. Saudara terbatas untuk mendapatkan referensi ayat-ayat, tetapi di rumah saudara tidak terbatas untuk baca Alkitab, untuk merenungkan firman Allah itu siang dan malam, sehingga saudara akan mengerti siapakah Tuhan yang kita sembah, bagaimanakah penyertaannya yang begitu sempurna atas hidup kita, yang membuat kita tidak takut, tidak khawatir, membuat kita menjadi orang-orang yang merdeka di dalam dunia ini. Puji Tuhan, saya undang semuanya bangkit berdiri. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu, berterima kasih kepada tuntunan dan pimpinan Allah dalam kebenaran firman-Mu.
Kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu tidak pernah berhenti untuk berbicara bagi kami. Sebagai hamba-Mu Tuhan, aku hari ini berhenti berbicara untuk sesi ini, untuk firman Allah di pagi hari ini. Tetapi kami meminta Roh Kudus bekerja, berkarya dan berkuasa sepenuhnya atas pribadi lepas pribadi kami, yang akan memenuhi hati dan pikiran kami dengan kuasa firman-Mu, yang membuat kami menjadi orang-orang yang merdeka, menjadi orang-orang yang hidup di dalam kelepasan, pembebasan, dan pemulihan yang sebenarnya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, berkati urapi firman-Mu ini menjadi kekuatan baru bagi kami untuk kami hidup dalam budaya baru, meninggalkan budaya lama, menanggalkan kehidupan lama, budaya lama kami ditinggalkan, ditanggalkan, dan kami akan pindah dan hidup dalam kehidupan baru di dalam Kristus Yesus, di dalam terangnya yang ajaib, di dalam kebenarannya, di dalam damai sejahtera, di dalam sukacitanya. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kami. Kami tahu bahwa manusia kami terbatas, kami tahu bahwa daging kami sangat lemah. Oleh sebab itu Tuhan, tolong kiranya Roh Kudus-Mu yang menjadi kekuatan bagi kami untuk hidup dalam terang itu, hidup dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, kiranya berkat-Mu melimpah atas kami. Diberkatilah setiap kami dengan kekuatan kuasa dari tempat yang maha tinggi, sehingga kami kuat, teguh, kokoh untuk melakukan apa yang benar, apa yang berkenan, apa yang sempurna, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepada-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin.